Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan ni baktunnya. Selawat dan salam marilah sama-sama senantiasa kita doakan semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah dan sahabat beliau sekalian, pada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum khatib membacakan rukun dua al-khutbah, mari kita nyata duk siat tak ulang kaji pemantang yang kali pernah kita pelajari, sambil ta'iktikaf dengan tujuan mengharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya kita kata pertama dalam bulan Ramadan, segala melun sampaikan tentang keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Dan sampaikan dua buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan menuntut ilmu di dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi, yakni Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan." Barang siapa yang hadir ke majlis ilmu pada bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu, Allah akan mencatat baginya bikulli qadamin, bagi tiap-tiap satu langkah yang ia gerakkan, ibadata sanatin, sama dengan telah beribadah setahun penuh. Wa yakunu ma'i tahtal arsh, dan kelak kata Rasulullah, dia akan berada bersamaku di bawah arasy. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidaklah diinginkannya untuk pergi ke masjid kecuali untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin, maka baginya fahala seperti orang yang telah melakukan haji. Tamman hajjatuhu, haji yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Suyuti. Jadi syukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini dengan berbagai macam kenikmatan yang tiada tara. Betapa besar kasih sayang Allah kepada kita meski berjuta dosa yang kita lakukan. Setiap saat Allah antarkan nikmatnya kepada kita. Tetapi setiap petang para malaikat justru mengantarkan catatan keburukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh katanya golong termasuk pada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Hadirin kaum muslimin
sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita selalu mengintrospeksi diri. Alangkah nikmatnya bertemu dengan Ramadan. Beruntunglah bagi kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan. Karena tidak sedikit di antara saudara kita yang pernah bertemu dengan Ramadan tahun lalu, akan tetapi tidak bisa menikmatinya lagi di tahun ini. Coba kita bayangkan, urung syik getanyo yang kahanali, saudara-saudara getanyo yang kanuwa ba Allah, mungkin bak tonton yang ka ulikut mantang nawate, tapuo kupi musaboh gelah, tadeji percaya musaboh punjut, taduk tabuka puasa bersama dengan urungnya, tak pajuh sau sama-sama dengan urungnya, tapi jino urungnya hoka. Urungnya hanale, urungnya kan pelikut dunia, ditinggalkan dunia yang fananya untuk nuwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun saahnya gedanya rindu dan berharap mereka untuk kembali ke dunia, hal ini mustahil. Hal ini tidak akan pernah terjadi. Urungnya kan nuwa Allah untuk selama-lama. Oleh karena demikian, tanya yang mandang gebri hudib le Allah. Nyo karena Allah mandang sayang kepada kitanya. Janganlah kasih sayangnya kita balas dengan tindakan yang justru merugikan diri kita sendiri. Pada saat kita melaksanakan salat Idul Fitri tahun yang lalu, manakala khatib mengatakan bahwa pada hari ini para malaikat menangis tersedu-sedu, penduduk langit Bandung negeri, bahkan karena Ramadan telah berlalu. Syaitan kembali dilepaskan, pintu neraka kembali dibuka, dan amalan ibadah yang kita kerjakan tidak lagi dilipat gandakan. Kebanyakan gedanya bakwatenyan tertunduk, teringat kepada Al-Quran yang golom khatam, terbayang terawih le yang tinggai, terkenang kepada sedekah yang masih sedikit kita infakkan. Ru'ya mata di dalam hati kecil berbisik, tamu doa tamalake ba Allah, Allahumma ballighna fi Ramadan. Ya Allah, ne putro umulan bumurumpa alam dengan Ramadan yang akan datang. Lungkun ibadat bersungguh-sungguh ya Allah. Alhamdulillah, Ramadan yang kita harapkan itu sekarang telah kita masuki kembali, bahkan akan segera berakhir. Namun apakah gedanya akan menyesal untuk yang kesekian kalinya? Nyoba Bandung tergantung pada diri pribadi gedanya masing-masing. Oleh karenanya mari kita hidupkan Ramadan kali ini dengan bermacam-macam ibadah, baik yang fardu maupun ibadah-ibadah yang sunat. Anggap saja ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, karena bisa jadi kita tidak akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadannya adalah bulan di mana Allah gandakan pahala setiap amalan yang kita kerjakan. Satu kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas dengan 10 hingga 700 kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibnu Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha
ila sab'ami'atin dhi'fin. Satu kebaikan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahala 10 hingga 700 gandaan. Disebutkan dalam kitab Adabul Muallim wa Muta'allim karya Hashim Al-Ash'ari, dinukilkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, orang yang masuk ke majelis ilmu dilipat gandakan pahala 700 kali lipat. Jadi hansaban pahala orang yang beramal karena nanejabut dengan orang beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal karena ikut-ikutan. Beramal dengan ilmu dapat pahala 700 kali lipat. Misal, waktu dah jabut kepegah li tengku bahawa cara takbiratul ihram iaitu dengan mengangkat tangan sampai ke ujung bahu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Abu Daud. Saat Anda mengangkat tangan, Allahu Akbar, buang semua urusan dunia, hanya Allah yang paling akbar. Maka menyolagenya anta lakukan atas dasar ilmu, baru datu kebi kamurumpe fahala 700 gandaan fahala di sisi Allah. Dan kelak akan diangkat derajat oleh Allah, kedudukan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga 700 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah 500 tahun perjalanan. Minyo 700 derajat sama dengan hertuh 50 ribu tahun perjalanan. Laksana takalan bintang yang meblep-blep di langit manyang, menan kejiuh dan tinggi syurga yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang beramal atas dasar ilmu. Semakin tinggi mahligai yang diberikan oleh Allah, semakin mewah, semakin indah fasilitas syurga di dalamnya. Idanya menurutnya laju. Inti daripada ibadah di bulan Ramadannya adalah untuk melatih diri, mengendalikan hawa nafsu. Jadi selamanya getanya mungkin merasa payah dalam mengendalikan hawa nafsu. Bahkan karena selamanya getanya tak ikuti pelatihan dan dilatih oleh pelatih yang tidak benar. Siapakah pelatih itu? Dialah syaitan laknatullah yang sangat aktif mengarahkan hawa nafsu kita. Ia mudah melakukannya karena antara syaitan dan nafsu memiliki dimensi yang sama, yakni keduanya sama-sama tak terlihat. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur karena pada bulan Ramadannya Allah telah mengikat erat syaitan terkutuk tersebut sehingga kita diberi kesempatan sepenuhnya untuk bisa melatih diri mengendalikan hawa nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Jika tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu segala syaitan-syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi bak bulan Ramadannya Allah membuka ban-bandung pintu syurga. Peluang untuk masuk syurga terbuka lebar.
sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khuliqat abwabun nar, getup pintu neraka. Bukunya bermakna bahawa orang yang pubut dosa dalam bulan puasa puhan ke pertama neraka sebab neraka kagak kunci kan kenyan makna di. Orang-orang yang pubut dosa dalam bulan Ramadan bermakna bahawa ia termasuk golongan orang-orang yang sengaja mendobrak pintu neraka yang telah dikunci oleh malaikat untuk kemudian ia masuki. Jadi kan hangga pertama neraka lantaran pintu neraka akan kunci. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara tingut dan jaga truh dua malaikat. Gemat bak jaro Nabi geba bak sabuh tempat gunung yang sangat tinggi. Nekeli malaikat bak watenyan bak Rasulullah, wahai Rasulullah, naiklah. Nekeli Nabi, pandai mungkin, kiban mungkin, taik gunung yang cukup manyang. Neken malaikat ni jawab le malaikat, naiklah, kami akan memudahkannya untukmu. Naiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dipandu oleh dua malaikat. Tiba-tiba Nabi ni dengar orang meranggung. Gekli ubebe raya. Katanya mbak malaikat pusunya wahai malaikat. Malaikat ni jawab, haza wa'u ahlin nar. Itu teriakan penduduk neraka. Kemudian Nabi neputau dan nekalan di mana orang-orang yang gegantung oleh uyup abah terperiak-periak dan jitebit darah dalam babah. Nitanya li Nabi bak malaikat, man haula, siapakah mereka itu wahai malaikat? Malaikat ni jawab, haula illadhi yufattiruna qabla tahillat saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum jatuh tiba waktunya berbuka puasa. Na'udzubillahi min zalik. Sampai lagi tanya, termasuk golongan orang-orang yang berbuka puasa segolong truh wate berbuka puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu falay yuqbala minhu dahra kullah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya, falay yuqbala minhu dahra kullah, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun lamanya. Sidhun punuh tak puasa hana piuh-piuh mesti uropih. Hana yung ba Allah. Bila mana si uro tak buka puasa tanpa uzur syara'. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Banyak sekali keistimewaan yang terkandung dalam bulan Ramadan. Karena waktu mungkin lun sampaikan pada kesempatan yang singkatnya. Akan tetapi setidaknya ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Nabi untuk senantiasa kita lakukan dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah siyam,
berpuasa siang hari daripada bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail, salat di malam hari. Yang ketiga, sedekah, bersedekah. Yang keempat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kelima, duduk di masjid setelah salat subuh hingga matahari terbit. Yang keenam, senantiasa beriktikaf di dalam masjid kapanpun. Yang ketujuh, berusaha sungguh-sungguh untuk menghidupkan Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Dan yang kesembilan, silaturrahim, menyambung sanak persaudaraan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya menutup khutbah hari ini dengan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Araghima anfu rajulin." Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, yang datang kepadanya bulan Ramadan, summan salakha, kemudian bulan tersebut berlalu, qabla ayyu faralahu, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nanggro gedanyo jino tengah diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penyakit yang hendah takalan, tapi ia nyata adanya, yaitu virus COVID-19. Penyakitnya han pulih dengan salap cap si kurang belah. 2,39 juta orang di dunia sudah terinfeksi. Lebih dari 165.000 orang meninggal dunia. Di Indonesia terdapat 9.771 kasus meninggal hingga baro uro, yaitu sebanyak 784 dro meninggal dunia. Sadar ataupun tidak, ini benar-benar musibah, bencana yang tengah kita hadapi. Tapi alhamdulillah tanyo gejuk tiket Ramadan li Allah. Ibarat tiketnya untuk saboh kapai, yang kapainya akan menuju jalan keselamatan. Bagi tanyo yang kagejuk tiket hantatem tempuh jalannya, maka getanyo akan berenang dalam kesengsaraan yang tiada hujungnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki segala kekurangan dan kelalaian kita selama ini. Karena tidak mustahil Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir yang kita jalani. Jangan sampai kita sia-siakan. Semoga Allah yang maha menyaksikan senantiasa melimpahkan inayahnya, sehingga setelah Ramadan ini kita masuki, kita kembali pada fitri, bagaikan bayi yang baru lahir pada 1 Syawal nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuki ke dalam pembacaan rukun 2 al-khutbah. Mohon didengarkan baik-baik. Mudah-mudahan sahlah ibadah Jumat kita ni ba'uro yang berbahagianya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.